قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فاتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat yang pertama, wahai sekalian orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah janji-janji kalian. Uhilla lakum bahimatul an'am, uhillat dihalalkan lakum bagi kalian semua bahimatul an'am, binatang-binatang ternak, illa ma yutla alaikum ghairu muhallis saidi wa antum hurum, kecuali apa yang dibacakan kalian kepada kalian, ghairu muhallis saidi wa antum hurum, tanpa menghalalkan ketika kalian sedang berihram. Jadi binatang-binatang yang dihalalkan bagi umat Muhammad ini banyak sekali. Nah, yang diharamkan itu di dalam keterangan hadis khamsun fawasik, ada 5 macam binatang yang diharamkan, yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram, tanah suci Mekah. Yang pertama tikus, lalu kedua gagak, burung gagak itu, ular, lalu anjing gila, dan yang menyengat itu tidak apa-apa dibunuh walaupun di tanah haram di Mekah itu, masuk burung gagak, lalu tikus, anjing gila. Kemudian tikus itu merusak tanaman, merusak rumah, tikus itu mlebu wis napa mon dikrediti. Telaten dikrediti kuat. Lalu di sini ada sebuah hadis An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu zaliman yang berbuat zalim, au madluman atau dia itu sedang dianiaya, dizalimi orang. Jadi yang berbuat zalim disuruh nolong, yang dizalimi juga harus ditolong. Kila, lalu ditanya, ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman fa kaifa ursuruhu idza kana zaliman. Kalau orang yang teraniaya itu memang boleh ditolong. Tapi kalau orang itu sedang berbuat aniaya, zalim, ya napa carane itu? Qala, maka Rasulullah menjawab,
Orang yang berbuat zalim harus ditolong, ya, dinasihati, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai menganiaya orang, diingatkan kembali kepada Allah. Itu caranya demikian. Maka di sini ayatnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu saling menolonglah kalian 'alal birri di atas kebaikan, wat taqwa dan takwa. Dinasihati, diajak bertakwa, diingatkan jangan berbuat zalim. Wala ta'awanu, janganlah kalian saling tolong menolong 'alal ismi dalam perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Nek boleh jangan ditolong. Tapi lek musuhnya jangan, walaupun sama Islam. Jadi tolong menolongnya itu bukan karena Islam. Karena apa? Karena golongan. Dan ini sudah merata. Kalau agama Islam diinjak-injak, diam. Nama Allah, nama Rasulullah, Al-Quran diinjak-injak, diam. Tapi kalau sudah mengenai baju, ini marah-marah ingat. Jadi cara berbuat baik harus sesuai dengan Islam. Kalau nggak bisa ya diam dulu, diam saja. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dalla 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, kafa'ilihi sebagaimana dia itu berbuat. Ini dudono abid itu pahalanya sama dengan orang yang berbuat. Mas, tempatnya kajian mana? Oh, di jalan sana Pak, di pojok. Ditunjukkan jalannya sampai ke tempat tujuan tersebut. Mungkin malah disasar sama lain. Inna Abul Hasan Namron bin Sakhr haddatsau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man masya ma'al zalimi, orang yang berjalan dengan orang yang zalim, melaku ambek wong zalim, liyu'inahu wa huwa ya'lamu, untuk membantu, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia itu mengerti, tahu, annahu zalimun, orang yang diajak berjalan itu zalim, ngerti. Faqad, maka sungguh, kharaja minal Islam, dia itu telah keluar dari Islam. Jadi misalkan ya ada rapat intern, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rapat, dan semua itu kena hukum. Orang yang mengucapkan walau bisitrin kalimat, walau separuh kalimat, misalkan kalau bahasa Arab uktul, maknanya bunuhlah. Ngoten tok mawon, separuh kalimat, bisatrin kalimat. Maka nanti pada hari kiamat di jidahnya itu ada tulisan ayisun min rahmatillah, putus dari rahmat Allah, untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tidak boleh. Apalagi wis sakniki singkat ae kesuwen. Aku ya jengkel delok wong iki. Wis tambah nemen. Singkat ae kesuwen ngono iki. Delok wong wis blener. Ini kakean kan. Niku wong Jawa meneh akeh. Penjelasannya itu kuat. Jadi manasa, siapa yang berjalan ma'al zalimin, berserta orang yang zalim. Wong zalim itu dijak mlaku bareng, runtang-runtang. Liyu'inahu, untuk membantunya. Wa huwa ya'lamu, sedangkan yang menemani itu tahu, annau, sesungguhnya orang yang berjalan tadi zalimun, orang yang zalim. Faqad, maka sungguh, kharaja minal Islam, dia itu telah keluar dari Islam. Artinya nih, syariat-syariat Islam untuk hubungan hak itu dia sudah keluar. Kenapa? Karena dia tahu zalim kok masih dibantu.
Apalagi zaman sekarang, zaman akhir zaman itu saling bantu membantu dalam hal keburukan. Kalau ada kebaikan muncul, ditutupi. Tapi kalau ada kejahatan yang muncul, disebarluaskan. Bahkan diprovokator. Bahkan ada sponsornya. Ini bahaya. Maka kalimat ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian itu saling tolong menolong 'alal birri dalam kebaikan, wat taqwa dan takwa kepada Allah. Maka kemarin itu dijelaskan pada hari Sabtu kemarin, semua orang itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu dilanjutkan dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi dakwah itu bukan tugas kiai saja, bukan tugas ustaz, semuanya. Kalau ada saudaranya yang boleh diingatkan. Kalau saudaranya lupa tidak berbuat taat kepada Allah, diingatkan, dielingno. Apalagi biasanya orang itu mempunyai power di satu daerah yang tidak dimiliki, beda-beda kan. Ada yang bisa ngomong kayak tapi gak iso mendekati orang dengan omongannya yang enak, logatnya yang sopan santun, bisa orang itu tunduk dan ngerti dan nurut. Macam-macam. BE jenengan kewibawaan seperti itu sama dengan dakwah. Sama dengan dakwah. Jadi ojo mentani ustaz niku pegel ngleset ya iki ganti. Secara nopo intern koncoan ditekati lalu diajak kebaikan, itu sama dengan menolong. Pernah Rasulullah SAW berjalan ketika mendekati sahabat muhajirin, ya masyarul muhajirin, wahai sahabatku orang-orang muhajirin. Khamsu khisalin, 5 macam idza tulibtum kalian akan diuji. Wa a'udzu billahi an tudriku, dan aku berlindung agar kalian itu tidak menjumpai orang seperti ujian itu maksudnya. Jadi akhir zaman nanti umat ini akan diuji dengan 5 macam kata Rasulullah dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar. Karena berkumpul di situ orang-orang muhajirin, orang Quraisy. Lalu Rasulullah mengatakan, setelah memohon Allah berlindung untuk para sahabat muhajirin, lalu Rasulullah menyebutkan, lam tadhiril fahisyata fi qaumin qad, tidaklah muncul suatu perbuatan fahisyah di suatu daerah, payu'linu biha, dan terang-terangan perbuatan keji, perbuatan fahisyah, homoseksual, perzinahan sudah dilegalitaskan, diketok palu di pimpinan pusat, dilegalkan semuanya. Maka apa yang terjadi? Nanti akan ada penyakit yang belum pernah ada pada masa dahulu. Soalnya duwe akeh, pajeke akeh ngoten iki. Pajeke akeh pasti dilegalkan. Ya kita di sini nggak tahu. Mungkin di daerah-daerah luar yang semua orang-orang nggak tahu, lalu di sana disiapkan tempatnya, tempat-tempat untuk apa? Perbuatan keji, untuk mendatangkan turis-turis sehingga ngerti agama itu duitnya gede, makanya dilegalitaskan. Jadi pertama nasihat Rasulullah, tidaklah terjadi perbuatan keji di atas alam ini. Fayu'linu biha, dan terang-terangan. Enten surate, kalau misalkan ke tempat perbuatan keji itu tidak ada lampu, jalan ini pun jalannya sudah terjal di aspal, dikasih lampu, ruangannya pun ber-AC, tingkat megah sekali. Sementara rakyatnya rumahnya sederhana, beda. Jadi ini harus kita tunjukkan supaya kita ini bisa kembali
ke jalan yang benar. Itu tugasnya ingat ini. Ketika kita ada teman atau saudara yang perbuatannya seperti itu harus diingatkan supaya jangan terlanjur berbuatan itu. Lalu yang kedua, walam yang usul kaila wal mizan, tidaklah mereka itu mengurangi timbangan dan takaran, sukatan, ukuran-ukuran itu semuanya dikurangi, melainkan Allah akan mendatangkan kepada mereka barang-barang itu menjadi mahal. Tuku barang itu larang, pun barangnya mboten enten regane larang, pun umum. Barangnya ono regane larang gitu. Kadang balikannya, barangnya mahal, barangnya nggak ada, harganya mahal, barangnya juga nggak ada. Itu akibat apa? Karena mereka itu mengurangi timbangan. Contohnya mawon sama tempat bensin penuh misalkan, tertulis di situ 12.700 misalkan, dijangkepno 13.000. Ya. Lalu yang ini wow, yang 300 itu tumpuk-tumpuk jadi akeh, jadi banyak, dibagi-bagi sama pegawainya. Ini berat. Makanya kalau kita ke pom bensin, sebaiknya membeli itu dengan harga pas, supaya kita tidak terkena membantu perbuatan maksiat tersebut, mengurangi timbangan. Nah, lek penuh niku biasanya kan ngoten niku. Mas, bensinnya penuh nggih. Ternyata sudah penuh, jumlahnya berapa? 25.300. 25.000 punjul 300 penuh. Lah kan kurang 700. Niku digenepno 26.000. Lah sing 700 niku ditumpuk-tumpuk ambek wong akeh akhire dadi banyak. Jadi ini persenan, jangan persenan. Meter panjang itu. Sret pun jangkep nggih 1 cm nggih. Diculno datane kurang 1 cm. Nah, ini bahaya. Jadi kita ini cuma menyebutkan atau menjelaskan hadis-hadis Rasulullah. Hal-hal seperti ini yang orang memandang remeh, justru kita ini harus hati-hati. Nanti kurang-kurang itu oleh Allah diletakkan di dasar neraka well, disuruh ngambil sama Allah. Itu barangnya masih ada di dasar neraka. Ketika mengambil amanat itu yang kurang, turun dari atas ke dasar neraka itu selama 70 tahun belum nyampe di dasar. Harus hati-hati. Yang jual beli itu harus hati-hati. Gunakan yang benar timbangannya. Jadi timbangannya harus benar sekali. Hati-hati, jangan sampai kita mengurangi. Kalau sudah sedemikian, maka barang-barang menjadi mahal harganya. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, walam yamna'u zakat amwalihim, tidaklah mereka itu mengeluarkan zakat harta mereka yang sudah sampai nisab, gak gelem ngetokno zakat. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Hindek hujan ini sampai mereka sadar dan mau mengeluarkan zakat hartanya. Berapa nisabnya? Lek duwe sama niku sudah mulai nisab ya. Sekarang misalkan terkumpul emas berapa emas, misalkan 700.000. Nah itu dikalikan niku 96 gram. Itu kilo teh kan 6 gram, 96 gram. Nah, itu kalau sudah mencapai sama seperti itu, misalkan 50 juta. Nah itu sekarang terkumpul 50 juta. Tahun depan yang harinya sama, nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Berarti 1 tahun. Terus harus menginap 1 tahun. Tapi kurang saulan kok digawe dandan-dandan. Timbangan tak zakat orang tak dandan-dandan omah. Gusti Allah ngerti niate. Aja dihilang, aja direkayasa.
Sengaja itu zakat. Itu berarti mboten digawe-gawe temen. Wala yang kudu anda wa anda rasulihi, ini maknanya apa? Mengingkari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya ngaku Islam tapi tidak gelem sembahyang. Kolek